Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Deden sebagai moderator, lalu ada Dewi, Dwi, Devi, dan Dita sebagai penyampai materi. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil identifikasi kasus terkait penerapan nilai-nilai berakhlak di lingkungan kerja. Nilai berakhlak merupakan core values ASN yang menjadi pedoman perilaku dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan nilai ini sangat penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih banyak nih ditemukan berbagai kasus yang menunjukkan belum optimalnya penerapan nilai berakhlak ini. Oleh karena itu, diperlukanlah identifikasi kasus agar nilai berakhlak benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Nah, di slide selanjutnya ada kasus pelanggaran nilai berakhlak itu, yaitu kasus keterlambatan dan manipulasi pelayanan surat keterangan. Jadi, ada seorang pegawai yang menerima permohonan surat keterangan dari pemohon. Berkas sebenarnya sudah lengkap, tapi pegawai tidak segera memprosesnya. Pegawai mengatakan sistem sedang bermasalah, padahal ia menunda pekerjaan karena urusan pribadi. Ketika masyarakat datang kembali, pegawai malah menyalahkan rekan kerjanya dan meminta pemohon melengkapi dokumen tambahan yang sebenarnya tidak diperlukan. Pada saat yang sama, pegawai justru memproses lebih cepat berkas milik kendaraan pribadinya. Sikap pegawai juga kurang ramah saat menerima keluhan dari masyarakat. Identifikasi pelanggaran nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, tidak memberikan layanan cepat, ramah, dan solutif. Akuntabel, tidak bertanggung jawab terhadap tugas, tidak jujur, dan tidak transparan. Kompeten, tidak teliti memeriksa berkas, dan tidak menjalankan tugas secara profesional. Harmonis, tidak bersikap sopan kepada masyarakat dan menyalahkan rekan kerja. Loyal, tidak menjaga nama baik instansi dan tidak menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Adaptif, tidak mencari solusi atas kendala pelayanan, dan tidak responsif terhadap masalah. Kolaboratif, tidak berkoordinasi dengan tim, justru melempar tanggung jawab. Penyebab terjadinya kasus. Yang pertama, rendahnya tanggung jawab dan integritas pegawai. Masih terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas secara optimal dan belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai kejujuran serta tanggung jawab. Yang kedua, kurangnya disiplin dan ketelitian dalam memproses pelayanan. Proses kerja yang kurang teliti dan tidak disiplin dapat menimbulkan kesalahan serta menurunkan kualitas pelayanan. Yang ketiga, kepentingan pribadi lebih diutamakan dibanding kepentingan masyarakat. Dalam beberapa kondisi, masih ditemukan sikap yang tidak mengutamakan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Yang terakhir, pengawasan atasan serta penerapan SOP belum konsisten. Pengawasan yang belum optimal dan penerapan SOP yang tidak konsisten dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya yaitu dampak dari kasus keterlambatan dan manipulasi pelayanan surat keterangan, yaitu yang pertama pelayanan menjadi lambat dan merugikan masyarakat, yang kedua kepercayaan publik terhadap instansi menurun, yang ketiga citra instansi menjadi buruk di mata masyarakat, dan yang keempat pegawai berpotensi mendapatkan teguran atau sanksi disiplin. Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menangani kasus tersebut adalah satu, dengan menegakkan SOP pelayanan secara konsisten kepada seluruh pegawai. Artinya, setiap pegawai wajib menjalankan pelayanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan tanpa adanya pengecualian. Kedua, memperkuat pembinaan integritas, disiplin, dan tanggung jawab kerja. Fokusnya pada pembentukan karakter pegawai agar bekerja secara profesional. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan atasan terhadap proses pelayanan. Atasan memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan berjalan sesuai aturan. Dengan pengawasan yang baik, potensi penyimpangan bisa dicegah sejak awal. Yang terakhir, menerapkan sistem pelayanan yang transparan dan mudah dipantau. Pelayanan harus terbuka dan bisa diakses informasinya oleh masyarakat untuk meminimalisir kecurangan dan meningkatkan kepercayaan publik. Baik, terima kasih kepada Dewi, Dwi, Devi, dan Dita atas pemaparan yang telah disampaikan. Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kasus keterlambatan dan manipulasi dalam pelayanan surat keterangan merupakan salah satu bentuk pelanggaran nilai berakhlak, khususnya pada aspek akuntabilitas. Hal ini menunjukkan masih kurangnya tanggung jawab, kejujuran, disiplin, serta integritas dalam pelaksanaan tugas. Dampak dari pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap instansi.
Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui pembinaan, peningkatan pengawasan, penegakan SOP, serta penguatan budaya kerja berakhlak agar pelayanan publik dapat berjalan dengan lebih optimal. Demikian pemaparan dan kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.